Halo, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan penerbangan drone ke Gunung Semeru. Gunung Semeru ini terletak di Jawa Timur, tepatnya di antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung ini memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, serta gunung berapi tertinggi nomor 3 di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. Kita akan melewati jalur luncuran atau aliran lahar dingin di Gunung Semeru. Tampaknya cuaca kali ini sedikit berawan di kaki gunung. Jadi saya akan mengambil rute di atas awan nanti. Jarak dari home point ke puncak atau kawah Gunung Semeru sekitar 9,4 km. Cukup ekstrim jauhnya dan cukup tinggi juga elevasi yang harus dicapai oleh drone. Kali ini saya menggunakan drone dari iFlight, yaitu iFlight Cine LR7 dengan baterai 8000 mAh. Remote-nya saya pakai Radiomaster Zuru ELRS dan gogglesnya saya pakai DJI Goggles 3. Di jarak 2 kilometeran kita sudah dihadang oleh awan. Saya akan menaikkan drone karena kalau lewat bawah ini nanti saya harus menembus awan yang tidak kelihatan apa-apa juga ya. Sebelah kanan bawah itu kita bisa melihat ada sinar matahari yang menerobos awan. Dan sesuai perkiraan saya, puncak Gunung Semeru masih terbuka. Buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel saya, silakan subscribe dan share dan like videonya jika dirasa bermanfaat. Saya mempunyai banyak video tentang penerbangan drone ke gunung berapi, khususnya di Pulau Jawa. Teman-teman bisa scroll di channel saya, KBS Vlog. Buat teman-teman yang juga ingin update terbaru dari channel saya, bisa mengikuti atau follow Instagram saya, KBS_vlog. Di area sini masih rada terbuka ini, tapi di depannya ada awan, lapisan awan yang cukup panjang juga nih. Untuk penerbangan drone jarak jauh seperti ini tidak bisa main gas aja atau main throttle ya. Jadi harus memperhitungkan kapasitas baterai dengan jarak penerbangan. Dan harus selalu memantau voltase baterai di sebelah kanan itu ya, 3,66 volt. Itu tandanya masih cukup daya ya. Akhirnya kita bisa melihat Gunung Semeru di atas lautan awan. Pemandangan yang tidak bisa tiap hari kita lihat. Saya sudah 3 kali mengunjungi spot Gunung Semeru ini, dan sampai ketiga kalinya saya masih terus kagum dengan
kegagahan dan keindahan Gunung Semeru. Di bagian lereng ini terdapat jalur luncuran lava yang mirip-mirip dengan Gunung Merapi di Jawa Tengah, namun tidak terlalu dalam. Di jarak 6,3 km kita sudah mencapai kaki gunung. Di lereng ini banyak terdapat alur-alur yang dibentuk oleh aliran air, dan sebelah kanan masih terdapat cukup banyak pepohonan dan vegetasi. Kalau di bagian sini memang jarang terdapat vegetasi karena seringnya mengalami guguran atau luncuran awan panas ya. Terakhir itu terjadi cukup besar tanggal 4 Desember 2021 ya. Waktu itu cukup besar sehingga mengakibatkan korban meninggal dan ratusan luka-luka serta ribuan warga harus direlokasi. Di bawah ini kita melihat ada semacam dua jalur yang seperti tampak diratakan oleh bulldozer ya. Bahkan mungkin ada 3 ini teman-teman. Ini kalau di Merapi itu ada persamaannya ya. Jadi itu adalah luncuran pasir panas sehingga terlihat agak rata dibandingkan dengan sebelah-sebelahnya. Jadi tampak seperti jalan raya ini. Dan sebelah kanannya itu ada alur-alur kecil yang dibentuk oleh aliran air dari atas ke bawah. Sebelah sini nih, sebelah kiri ada banyak bebatuan kecil-kecil kasar. Ini adalah batu-batu yang mengalami guguran dari atas tepi kawah itu. Saya pernah melihatnya dan pernah mengabadikan luncuran batu yang masih menyala merah ya di video Semeru saya sebelumnya. Kali ini saya akan mengambil rute di sebelah timur ini, bibir kawah timur. Tebing ini cukup curam dan dalam, bisa sampai 100 meter lebih. Sebelah kiri itu adalah kawah Gunung Semeru. Nanti kita akan coba lihat. Di Semeru ini kawahnya ada 2 lapis ya. Jadi ada kawah bagian luar dan bagian dalam ini. Bentuknya seperti setengah lingkaran, membuka ke arah selatan. Dan di tepi-tepinya ini masih banyak mengeluarkan asap. Disinilah sering terjadi erupsi hembusan yang terjadi bisa setiap 15 menit sekali.
dan dengan intensitas yang kecil sampai dengan menengah. Letusan hembusan ini tidak mengeluarkan material cair ya, tapi hanya berupa gas dan material abu yang tipis, dan sebentar saja langsung hilang tertiup angin. Jika sedang beruntung, saya bisa mendapatkan atau mengabadikan erupsi hembusan ini di Kawah Semeru. Dan di area ini masih ada keluar asap dan sering terjadi guguran batu kecil. Seperti di bawah itu. Kalau masih cukup gelap, di tepi kawah ini warnanya masih ada merah-merah. Beginilah penampakan Kawah Semeru dari dekat. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu eksplorasi kali ini dan akan kembali ke home point. Silakan disimak terus videonya sampai selesai. Jadi kenapa saya memilih spot yang di situ yang berjarak 9 km tidak lebih dekat lagi? Karena tidak ada jalur yang bisa dicapai dengan cukup mudah menggunakan kendaraan ya. Jadi home point yang saya pilih itu aksesnya masih termasuk mudah, dan juga mengingat sewaktu-waktu gunung ini bisa mengalami erupsi dan guguran awan panas, maka sebaiknya tidak mengambil resiko untuk mendekat ke arah gunung. Awan sudah mulai terbentuk menutupi area sekitar Gunung Semeru. Pada saat pulang begini, ini adalah saat-saat dimana was-was atau cemas ya, akan sampai atau tidak baterainya ini. Namun di voltase 3,39 dengan jarak sekitar 5,6 km ini masih cukup aman. Pada penerbangan yang terdahulu saya nge-push ya, jadi saya mepetkan voltasenya dari kawah itu sehingga waktu saat pulang itu cukup menegangkan.
akan sampai atau tidak drone-nya ke home point. Kali ini saya tidak mengambil resiko yang terlalu besar ya. Inilah rasanya terbang di antara awan, sesuatu yang dulu saya tidak bisa bayangkan ya. Namun dengan teknologi drone saat ini, sekarang memungkinkan untuk melihat situasi atau pemandangan seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah subscribe dan nonton video saya sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di konten saya berikutnya.